Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan pentingnya ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang menurut manusia remeh-temeh. Kapan ketawa, kapan nangis, kapan sedih, kapan bahagia. Masalah itu aja sampai Allah katakan itu sayalah yang berperan, wa annahu wa adhaka wa abka. Itu apalagi yang lebih besar, yang kehidupan, wa annahu huwa amata wa ahya. Sampai masalah rezeki manusia, siapa yang rezekinya banyak, siapa yang rezekinya sedikit, siapa yang rezekinya syarat, ya, itu juga Allah. Siapa yang menyadari betul dalam masalah ini, ya, maka tidak mungkin terjerumus dalam penyakit hati yang disebut dengan hasad. Ya, kumul hasad. Ya. Jauhkan dirimu dari penyakit iri terhadap orang lain. Wa innal hasad ya'kulul hasanat. Dia akan menghabisi amal-amal saleh manusia itu. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti api menghabisi kayu. Maka ahlul iman tidak mungkin terjerumus dalam hasad. Ya. Bahkan kalaupun terjerumus dalam hasad, ya, ayat Al-Quran akan menegurnya. Ya, kadang-kadang memang bisa menyelinap, ya, ya, karena keinginan dalam seseorang, ya, ya. Bahkan seseorang ingin sebuah mobil yang bagus gitu, ya, ternyata orang dekatnya sudah punya duluan misalnya, ya. Maka bisa saja seseorang menyelinap hasad, ya. Namun insya Allah ayat Al-Quran akan meluruskannya. Dilakukan oleh ba'dus salihin, katanya, ya. Lama hasadtu ala ahadin, ketika aku berhasad kepada seorang,
Fadzkartu qaulahu ta'ala. Maka aku ingat firman Allah. Ya, ayat itu mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi rezeki kepada manusia. Yang banyak dan sedikit, ada yang sedang. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Dan aku jadikan rezeki manusia satu dengan yang lain berbeda-beda ya, tingkatannya. Lihat takhidha ba'duhum ba'dun sukhriya. Supaya manusia dengan yang lain bisa saling tolong-menolong. Kenapa kita harus hasad? Karena ya, keberadaan setiap manusia dengan kondisi ekonominya itu saling menolong orang lain, saling menyeimbangkan kehidupan. Ya. Kalau kaya semua repot, kalau miskin semua repot. Ya. Karena itu satu hal yang bisa dimiliki bersama asal manusia itu mau adalah rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah dari tilawah, dari zikir, rahmat infak. Allah seperti itulah yang lebih baik daripada harta sebanyak apapun. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'u. Ya, ya, kalau kita lihat kurang lebih berapa itu ya. Ya, ya, mayoritas negara Arab ya, negara Arab ya, ada 52 ya. Mayoritasnya tidak mendukung Palestina semua. Sementara kita yang ala kulli hal seperti ini, ala kulli hal fil iman, fil amal, ya, fil ilm, ya, dengan seizin Allah kita insya Allah terus berdoa untuk Palestina, bahkan kita terus berinfak untuk Palestina. Di mana-mana tetangga itu membantu tetangga, tidak dengan tetangga ya, dan Mesir yang belum, mau membantu Palestina, walaupun secara pemerintahan, tapi secara rakyat semua siap membantu. Tapi pemerintahnya menghalang-halang. Ini semua ya, rahmat Allah. Belum, bahkan di dalam Filistin itu sendiri ya nggak 100% mendukung jihad Filistin itu sendiri. Ada orang Filistin sendiri yang berpihaknya kepada ya, Zionis. Itu semua hidayah Allah, rahmat Allah ya, yang, yang jika tidak diizinkan ya maka ya, pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya seseorang mendapatkan rahmat karena saudara-saudaranya ya, apalagi ini ada satu kesatuan ya, satu kesatuan keturunan sulalah ya. Sama-sama Arab gitu ya. Negeri ini kan Masya Allah ya, sesama Padang begitu guyup, sesama Sunda begitu guyup ya. Sesama apa, sesama orang Sumatera Utara guyup ya, tapi tidak sesama Arab. Illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah ya. Sudah Jazair semangat mendukung ini semua, semangat pasti tidak dengan Arab Saudi, tidak dengan Yordan, Bahrain dan seterusnya ya. Apalagi Imarat ya, wah itu mendukung Zionisnya semuanya ya,
Kesenjataannya, uangnya, Allah alam ya. Di seluruh sana ada masjid besar dibangun oleh pemerintah Emirat. Dong kita lewat tol MBZ dari dulu, bukan sekarang doang, dari dulu memang ya, ada perang dengan emas ya. MBZ itu sampai meminjamkan senjata, senjata yang termahalnya yaitu apa, pesawat tempurnya semua dipinjamkan Israel, maunya gratisannya. Nah, itulah ya yang seharusnya membuat manusia ya, selalu ingin mendekatkan kepada Allah ya. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Allah di sini seperti sekedar tertawa, sekedar menangis ya, diingatkan, memberi makna, memberi pesan ya. Dan sampai hal-hal yang kamu anggap remeh-temeh ya, kamu kira di situ tidak ada peran Allah. Tapi ini bisa menjadi ya, manhajut tafsir kita ya, pola memahami tafsir ya. Yaitu ingat Allah dalam hal yang menurut manusia remeh ya. Siapa yang tidak tiap hari minum air, tapi Allah ingatkan afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, perhatikan air yang kamu minum ya. Dari mana itu air? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun ya. Nah, jadinya kalau saya jadikan air itu asin semua. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Ya. Api yang tiap hari kita nyalakan. Yang kamu kira itu terjadi begitu saja. Afara'aitumun narul lati turun. Maka kamu perhatikan api yang tiap hari kamu nyalakan. Itu ada peran Allah. Ya. Kita pagi, kita ke toilet, ada air. Dari mana itu air? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa jadinya kalau air yang kamu sedot dari tanah itu, airnya menyerap ke dasar bumi yang lebih jauh dari apa yang kita miliki. Ya. Air tanah yang kita miliki kan berkisar antara katakan 10 meter, 20 meter, itu semuanya ya, kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak lagi ketemu. Ayat berikutnya Allah mengenalkan kita terhadap sesuatu yang besar, ya, besar besar daripada bulan, besar daripada matahari, ya, namanya bintang Syi'ra. Wa annahu huwa rabbus Syi'ra. Ah, Tuhannya Syi'ra. Ya. Bangsa-bangsa Persia aslinya ya, yang mengenalkan bangsa Arab ya. Tentang Syi'ra ini bangsa Persia, bangsa Romawi. Kalau ibu lihat di Google ya, bahasa Inggrisnya bintang Sirius ya, bintang yang terkenal paling terang dari semua bintang yang ada ya. Bisa dua kali lipat besarnya dari matahari.
sangat dijadikan panduan ya dalam perjalanan di menempuh padang pasir. Itu pakai bintang ya. Allah berfirman bahwa allazi ja'ala lakumun nujuma. Allah lah yang menjadikan bintang-bintang tahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, agar menjadikan tunjuk jalan baik saat perjalanan di langit, perjalanan di laut maupun di darat. Esensinya apa? Allah katakan wa annahu huwa rabbus syi'ra. Kenalilah Allah ya, sehingga membuat kamu beriman kepada Allah, mengakui rububiyahnya ya, mengakui Tuhan yang banyak jasa kepada manusia, mengakui uluhiyahnya, membuat kamu tunduk, takut, taat, mencintai, merindukan apa namanya uluhiyah. Ya. Esensinya perlu mengenalkan syi'ra yang bisa aja kita katakan wa annahu ya, bagi pecinta gunung ya, orang yang mencintai gunung itu melihat kebesaran gunung pasti kagum ya. Melihat gunung Everest, melihat ya di Indonesia ini hujan. Kita juga harus ingat wa annahu rabbul jibal. Dialah dialah Tuhan pemilik pencipta bumi, yang kagum sama pohon ya. Kan pohon kalau ratusan tahun itu biasanya dikagumi oleh manusia. Di pohon umurnya di 200 tahun ya. Itu esensi daripada Rabbus Syi'ra, bahwa manusia itu punya kecenderungan ya, ketika melihat sebuah ciptaan yang besar, yang mengagumkan, yang membuat dirinya berdecak kagum, itu sering lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, maka menganggap benda yang dia kagumi, yang dia anggap luar biasa, ya, dia berdecak-decak ya, kekaguman, itu sering membuat orang lupa kepada Allah. Kemudian dia menganggap benda itu yang Tuhan. Itu sering menjadi titik kelemahan manusia. Jadi kalau di India dikatakan ada 300 Tuhan lebih ya, lebih dari 300 Tuhan yang dianggap oleh masyarakat di sana, itu semua berawal dari kekaguman aja. Yang kagum sama sapi, karena sapi ini nurut banget, dia suruh membajak sawah, sapilah dituhankan. Yang kagum sama tikus, tuh tikuslah yang dikagumkan, yang dituhankan. Ya. Ya, ada gadis-gadis kecil yang menurut dia ya, luar biasa, gadis itulah yang dituhankan ya. Maka di ayat ini Allah katakan Rabbus Syi'ra ya, bintang yang luar biasa dikagumi, dicintai oleh manusia, termasuk masyarakat Arab yang lupa itu yang menciptakan Allah sebagaimana yang menciptakan kamu ya. Peristiwa Nabi Isa alaihissalam ya, luar biasa ya. Lahir dari seorang ibu tanpa suami yang menjadi nabi, bukan menurut mereka nggak mungkin ini ya, secara akal. Akhirnya dia Tuhan kan Isa. Padahal sudah Allah jelaskan ini Isa ini mirip Adam, cuma bedanya kalau Adam tanpa ayah, tanpa ibu, kalau Isa tanpa bapak saja ya. Sebagaimana
Allah Maha Kuasa menciptakan Adam, menciptakan Nabi Isa. Ya. Dia tetap penciptanya Allah, tapi masih banyak dan sampai saat ini manusia nggak bisa menerima. Ya. Illa man rahimallah, sedikit orang-orang Nasara yang mulai sadar. Ya. Mungkin Isa itu Tuhan, dan Allah sudah menyatakan inna mathala Isa Allahi Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun. Ini sampai di kalangan ulama zaman dahulu, ya, itu kalau mereka melihat ada seorang yang memiliki keistimewaan, keunggulan dalam segala hal. Misalnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah Mubarak itu unggulnya dalam segala hal, ya. Keilmuan paling tinggi, ya. Jihad di lapangan paling di depan, ya. Kekayaan paling depan, semua infak zakat paling di depan, akhlak, ya. Abul Masakin dia paling depan semua. Tapi orang-orang beriman di zamannya, ya, kalau kagum gitu langsung membuat orang-orang itu, orang yang paham ma'rifatullah, ingatnya Allah, yang dipuji adalah Allah. Subhanalladzi khalaqaka. Maha suci Allah yang telah menciptakan kamu sebagai makhluk yang seperti ini. Ya, kalau manusianya dipuji, bisa-bisa, ya, bisa-bisa orangnya kegeeran. Allah aja yang dipuji. Kamu bisa begini karena Allah menciptakan. Allah mengatakan Subhanalladzi 'allamak. Ya, Maha suci Allah yang memberi kamu ilmu. Subhanalladzi waffaqaka. Maha suci Allah yang menggiring kamu bisa menjadi orang yang unggul dalam segala amal soleh. Ya. Ibarat sahabat ini, sahabat Abu Bakar Siddiq. Sehingga manusia tidak terfitnah oleh makhluk Allah. Apapun dia, siapapun dia, ya, jika mengagumkan, jika terasa luar biasa, maka langsung yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adil ula. Dan dialah yang membinasakan kaum Ad. Kaum Ad yang pertama. Jadi sebagaimana Allah bisa memberi hal-hal yang menyenangkan buat manusia, wa annahu adhaka wa annahu aghna wa aqna, ini menyenangkan semua. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, menyenangkan semua. Tapi Allah juga bisa membinasakan manusia. Sebagaimana Allah pernah binasakan kaum Ad. Betapapun kaum Ad itu telah diberi berbagai macam keunggulan oleh Allah. Ya. Diberi keunggulan fisik. Ya. Dibaca bisa dibaca di surat Asy-Syu'ara, ya. Surat Fajr, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi keunggulan dari segi fisik, ya. Keunggulan dari segi intelektualitas di dalam membangun, ya, dibangun istilah sekarang itu membangun fasilitas kehidupan luar biasa. Allah katakan atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'tasun. Negeri ini Tahqof ada di Yaman, ya, dan sampai sekarang masih terjaga peninggalan
tempat-tempat tinggal kaum Ad. Namun karena mereka tidak menghargai, karena mereka justru menjadi kufur karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, akhirnya mereka dihancurkan. Dihancurkan oleh sebuah kondisi di mana ada mendung yang sangat gelap. Ternyata itu eh, hujan yang menghancurkan mereka. Katakan falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilat awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa musta'jalun bihi rihun fiha 'adzabun. Nah ini ya, berlaku kepada semua umat ya. Maka jangan dikira jika kita berada di sebuah negeri yang negerinya tidak menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai kebijakan-kebijakannya, yang kira ya, negeri itu akan aman-aman saja. Ya. Afa'aminu makarallah wala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Ya. Walaupun di sisi lain masih ada orang-orang beriman yang nggak putus asa. Walaupun negerinya udah kayak begini, ya udah kita berusaha, mana yang bisa kita perbaiki. Insya Allah ini menjadi pertimbangan agar sebuah negeri itu tidak dihancurkan. Nah, sebuah negeri hanya akan terus stabil ya, tidak terjadi hal-hal yang menghancurkan kalau masyarakatnya menggunakan fasilitas yang diciptakan oleh Allah ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meninggalkan Al-Quran sebagai kebijakan-kebijakan dalam sebuah ini. Lau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dhunubi. Jika manusia itu sudah anti Al-Quran, ya, maka cepat atau lambat keantian itu akan berdampak kepada bencana yang besar. Ya. Walaupun insya Allah di negeri ini masih ada orang-orang yang berusaha menghambat ya, adab Allah ini dengan dakwahnya, dengan kajian-kajiannya, dengan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran. Semoga ini menjadi pertimbangan bagi Allah untuk ya, ya syukur-syukur bisa menghentikan atau menggagalkan potensi-potensi ihlak, penghancuran. Bukankah Allah mengatakan walaula daf'ullahi nas ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakin Allah bi fadlin 'alal 'alamin. Allah masih sayang kepada umat manusia. Allah akan masih memberi kesempatan hidup pada manusia kalau manusia-manusia baik itu terus berusaha menghalau manusia-manusia yang jelek ya. Dan sampai manusia yang jelek inilah yang berpuasa 100%. Jangan sampai manusia-manusia yang rusak inilah yang leluasa mengadakan kerusakan ya. Tapi dengan adanya gerakan dakwah ya, manusia-manusia jelek ini bisa dibatasi walaupun cuma 10% ya. 5% insya Allah itu akan menjadi pertimbangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus merahmati sebuah negeri. Ya. Seharusnya berpuasa 100%, tapi kalau ada orang beriman berusaha ya, istilahnya cawe-cawe di negeri ini, maka insya Allah ya, 5%-nya, 10%-nya ya, ya, dimiliki oleh ahli iman. Ya, akan parlemen tempat menentukan kebijakan-kebijakan ya, walaupun minoritas masih
ada masukan, masih ada penghalangan, ya, menolak, walkout, ya, itu insya Allah menunjukkan upaya-upaya agar negeri ini tidak terlalu terjerumus dalam penyebab kehancuran seperti yang dialami oleh kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Syuaib, semua adalah bangsa-bangsa yang dihancurkan karena terlalu lama di dalam kemaksiatan. Di ayat ini pakai istilah al-ula, ini satu-satunya di Al-Quran. Qur'an disebut pakai al-ula, yang pertama. Ahlaka adnil ula. Maka yang dimaksud ula, ya, para ulama dalam hal ini, ya, tidak satu kata, ada beberapa pendapat-pendapat yang beda satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan wa ahlaka adanil ula, yang pertama. Yang kedua yang mana? Allah alam, ya, mungkin saya lebih cenderung yang kedua itu bangsa mana saja, ya, yang bergaya seperti kaum Ad, itulah yang kedua. Ya. Jadi bangsa Arab, ya, udah dikasih kekayaan, dikasih ini, dikasih itu, ya. Tapi gayanya kayak kaum Ad, di mana nikmat-nikmat itu dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Maka suatu saat, ya, dia akan bernasib seperti kaum Ad yang kedua. Allah, apakah ini yang tepat? Ya, itu, ya, cara para ulama memahami. Nah, ini satu-satunya wa ahlaka adamil ula. Ya. Ada yang memahami, ya, kaum Ad itu adalah, ya, kaum Tsamud itu sendiri. Ya. Jadi kaum Tsamud itu ibaratnya kaum Ad yang kedua dalam hal nasib dihancurkannya oleh Allah. Ya. Dan ini terlihat sekali dalam banyak ayat. Kalau ibu baca surat Al-A'raf, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Qamar, dan banyak surat, ya, di mana dijelaskan kaum Ad, pasti di situ setelah itu kaum Tsamud. Nah, ibaratnya kaum Tsamud itu bahkan kaum yang kedua dalam, ya, penghancuran. Bahkan juga dalam surat, ya, surat Al-Mu'minun disebut kaum Ad, tapi tidak disebut setelahnya kaum Tsamud. Wallahu a'lam. Ya. Wa annahu ahlaka adanil ula. Kaum Ad yang nabinya adalah Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah, walaupun fisiknya kuat, ya, negerinya sangat maju, rumah-rumahnya mewah, fasilitas luar biasa, khusus dalam hal pertaniannya modern. Wa Thamud fama abqa. Itu setelah itu, walaupun ini bukan kisah, cuma penyebutan nama, setelah kaum Ad, kaum Thamud, sehingga menjadi pertimbangan bahwa kaum Thamud merupakan edisi kedua dari penghancuran Allah, penghancuran terhadap umat manusia yang
yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsamud fama abqa wa qaum Nuh min qabl. Dan kaum Nuh pun sebelumnya juga dihancurkan. Innahum kanu adlama wa atgha. Sesungguhnya kaum Nuh itu adalah orang yang zalim dan orang yang sombong. Wa atgha. Ya Allah alam di ayat di surat An-Najm ini urutannya mundur ya. Ya surat-surat Nuh dulu, baru Ad, baru Tsamud. Bukan Al-Quran, bukan sejarah, sehingga harus mengikuti ya, alur alur kejadian, alur tidak terikat sama itu. Dia lebih dekat kita budidaya. Jika yang diperlukan kaum Ad, wallahu alam, ya, ketika ini memang menjelaskan tentang kaum Quraisy yang masih bandel untuk mengenal Allah dengan baik. Ya. Maka Allah ingatkan kaum Ad. Kenapa? Karena kaum Ad jaraknya dari Mekah lebih dekat. Ya. Kaum Ad adanya di Yaman, di Al-Ahqaf. Ya. Kalau kamu terus membangkang kepada Allah, tuh tetanggamu lihat orang dan tempat tempat kaum Ad ini tempat yang paling sering dilewati oleh kaum Quraisy. Apa kamu nggak khawatir nasibnya seperti itu? Samud adanya di Yordan sekarang ya, lebih jauh lagi. Ya Nuh lebih jauh lagi ya, secara masanya. Ya. Nuh sebagian dan mengatakan di Irak, di bukit namanya Al-Judi. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. Hal yang paling mudah menjerumuskan manusia al-dalam, ya, kemaksiatan, ya, baik kemaksiatan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ya. Karena itu pentingnya kemaksiatan harus segera diimbangi dengan amal soleh, taubat dan istighfar supaya tidak berlanjut kepada abgha. Ya. Ada tagha, ada abgha ya. Ya. Tagha ya, penyimpangan atau kesombongan untuk diri sendiri. Ya. Abgha penyimpangan yang uh, membuat orang lain pun ikut sombong. Apalan wa abgha. Ya. Yang sebenarnya juga potensinya ada dalam diri manusia. Kalla innal insana la yatgha. Ya. Ra'ahu istaghna. Ya. Fa amma man tagha wa athara hayatud dunya. Jadi inti daripada tagha itu manusia yang sudah tidak butuh kepada Allah, padahal penciptanya tidak takut kepada Allah. Hal Allah yang menciptakan.
wal wal mu'tafikata ahwa, dan ingatlah mu'tafika di sini maksudnya kaum Lut. Kan menyebut mu'tafika, kadang menyebut mu'tafika jamaknya. Ja'a Fir'aun wa man qablahu bil khati'ah. Di surat Al-Haqqah Allah menyebutnya dengan mu'tafikat, ya. Ja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ya. Dan ingatlah kaum Nabi Lut ahwa, yang dijatuhkan oleh Allah. Jadi dijatuhkan apa? Ya, ya bahwa adabnya itu buminya itu diangkat, ya, dan kemudian dijatuhkan. Ya, ini pernah terjadi, ya. Ke sana ada satu bukit yang diangkat oleh Allah kemudian dijatuhkan di tidak jauh dari bukit itu sendiri, sehingga masyarakatnya semua tertimbun. Jadi segala bentuk adab yang sifatnya di mana bumi itu longsor, ya, nah, itulah yang disebut dengan ahwa. Rasulullah sering berdoa, wa a'udzubika an ughtala min tahti. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari adab, di mana adab itu datangnya dari bumi yang kita pijak. Nah, ya. Di dalam negeri itu udah banyak, ya. Ya, masuk berarti masuk dalamnya gempa, masuk dalamnya longsor, masuk di dalamnya yang pernah terjadi apa bumi kopong gitu, ya. Ya. Tahu-tahu ambles ke bawah, ya, dalam diameter yang sangat lebar, bisa 5 meter, 10 meter, dan semua orang yang ada di atasnya, mobil-mobil semua ditelan bumi. Ya. Nah, ini masuk ahwa. Ya. Dan kalau kembali kepada kaum Nabi Lot, berarti adab yang sifatnya ahwa, di mana manusia diadab oleh Allah dengan, ya, bumi yang dijatuhkan, ya, maka kemaksiatannya karena kemaksiatan sekarang, kemaksiatan LGBT, ya. Apakah homonya, apakah lesbiknya, ya, semuanya itu, ya, menyalahi fitrah Allah, dan siapapun yang masih punya keimanan tidak mungkin, ya, senang kepada penyimpangan seperti itu. Dan di akhir zaman ini ada upaya-upaya bagaimana kemaksiatan ini bisa legal. Ya. Yang namanya legal nggak perlu diomongin lagi, nggak perlu dikritik apa dilarang lagi, udah, ya, itu biasa, ya. Sehingga sampai perlu ada 3 toilet sekarang ini, ya. Toilet laki, toilet perempuan, toilet yang antara dua-duanya, ya, laki nggak perempuan. Bila, ya, ya, ini mengingatkan, ya, tindakan-tindakan Allah yang pernah berlaku di dalam menghancurkan manusia. Selain beri kenikmatan, juga memberi kehancuran. Jadi berimbang apa yang disebut dengan al-wa'du wal-wa'id.
kebijakan Allah yang membawa kebaikan, Allah yang membawa bencana. Karena itu Allah tutup dengan fabi ayyi ala rabbika at'amam. Adakah nikmat-nikmat Allah yang kamu ragukan? Ini yang dihancurkan, ini yang diberi nikmat, ya. Ini yang disayang, ini yang dilaknat dan seterusnya, ya. Seharusnya manusia tersadarkan, ya, bahwa ya, Allah Maha Kuasa, ya. Allah ini berkuasa memberi kenikmatan curah pada hamba-hambanya sesuai dengan pilihan-pilihan manusia itu, apakah berada di jalan hidayah ataupun jalan kesesatan. Demikian jamaah rahmatullah kajian kita pada hari ini. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.